Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi berprestasi, kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran matematika, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi di kelas 9 yang tentunya tidak asing, yaitu perpangkatan dan bentuk akar di semester 1 ya. Nah, silahkan sebelum kita mempelajari materi bersama-sama, silahkan kalian untuk subscribe, kemudian klik tombol lonceng, kemudian komen, kemudian share ya, apabila kalian menyukai video ini ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Di sini untuk materi perpangkatan untuk kompetensi dasarnya, yaitu di titik 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian di poin 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan perpangkat bulat dan bentuk akar. Untuk mempermudah, di sini ada peta konsep yang bisa kalian gunakan sebagai pegangan, dan tentunya ketika kalian sudah memahami peta konsep, apa saja yang perlu dipelajari, dan kalian kuasai semua peta konsepnya, tentu saja kalian juga akan berhasil untuk menguasai materi perpangkatan dan juga bentuk akar. Nah, di perpangkatan dan bentuk akar sendiri, di sini ada bilangan berpangkat, kemudian perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, notasi ilmiah, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, kita lanjutkan di sini untuk contoh dari kegiatan bilangan berpangkat. Kalian bisa melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah membuat kelompok ya, terdiri dari 5 orang. Kemudian kita sediakan selembar kertas serta sebuah gunting, kemudian kita lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Kemudian kita gunting kertas pada sumbu simetri lipat, kemudian kita tumpuk hasil guntingan kertas sehingga tempatnya menutupi satu dengan yang lainnya. Kemudian kita berikan kertas tersebut kepada teman yang lain, lalu lakukan langkah yang ketiga dan kelima secara berulang sampai seluruh teman dan juga kelompok kita mendapat giliran. Nah, kemudian banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan itu disebut dengan banyak kertas ya. Kemudian tuliskan banyak kertas pada tabel ini. Nah, kita bisa menuliskan pada tabel berikut. Sini pengguntingan yang pertama menghasilkan atau sebanyak 2 kertas. Kemudian pengguntingan kedua berapa kertas? Nah, kita bisa isikan di sini. Kemudian dari kegiatan ini kita bisa memperoleh suatu informasi di mana untuk hasil pengguntingan yang ke n ya, di situ 2 kali 2 kali 2 dikali titik dikali 2, yaitu sebanyak n. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n, seperti contoh tersebut, ini dituliskan dengan 2n dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Jadi secara umum perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Kita ke contohnya, di sini ketika ada 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ini bisa kita tuliskan dengan 3 pangkat 5. Kenapa bisa seperti itu? Di sini kita lihat yang dikalikan adalah 3. Kemudian untuk pangkatnya adalah 5. Ini sebanyak 5 kali perkalian. Cukup mudah. Kemudian di sini negatif 2 dikali negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2 dipangkatkan 4. Kenapa bisa pangkat 4? Karena sebanyak 4 kali perkalian. Oke, supaya lebih mudah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita amati tabel berikut. Di sini perpangkatan, kemudian ada bentuk perkalian, kemudian nilai. Untuk bentuk perpangkatannya adalah 5 pangkat 2. Kemudian bentuk perkaliannya dari bentuk perpangkatan adalah 5 dikali 5, sehingga nilai yang diperoleh adalah 25.
Kemudian 5 pangkat 3. Bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Kemudian nilainya adalah 125. Kemudian bentuk perpangkatan yang terakhir adalah 5 pangkat 4, sehingga bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nilainya adalah 625. Jadi 5 pangkat 3 ini merupakan perpangkatan dari 5. Kemudian bilangan 5 sendiri ini merupakan basis. Kemudian bilangan 3 ini disebut sebagai eksponen atau pangkat. Jadi yang bilangan 5 ini sebagai bilangan pokok atau basis. Kemudian 3 ini sebagai eksponen atau pangkat. Jadi perlu dipahami istilah-istilahnya. Dan setelah kita mengamati tabel tersebut, kita lengkapi tabel di bawah ini. Sekarang kita coba. Di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 bentuk perpangkatannya. Kemudian bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga hasilnya atau nilainya adalah 8 ya. Lanjut, di sini 3 pangkat 3. Maka bentuk perkaliannya, ayo berapa? Di sini 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 27. Hasil atau nilainya ya. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga, di sini kita ketahui nilainya adalah 64. Maka untuk bentuk perkaliannya dan juga perpangkatannya bisa kita tentukan. Nah, 64 ini merupakan perkalian 4 dikali 4 dikalikan dengan 4. Sehingga untuk perpangkatannya adalah 4 pangkat 3. Kemudian lanjut lagi di sini untuk nilai 36. Untuk bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 6 menghasilkan 36. Sini untuk bentuk perpangkatannya adalah 6 pangkat 2. Kemudian terakhir di sini bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7 dikali 7. Maka nilainya adalah sini 343. Kemudian untuk bentuk perpangkatannya adalah 7 dipangkatkan dengan 3. Oke, mudah ya ini ya. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan tersebut, kita bisa memperoleh ya bilangan berpangkat atau disebut juga perpangkatan dari suatu bilangan adalah salah satu dari operasi hitung dalam matematika. Tentu saja dulu di SD kita sudah mempelajari materi perpangkatan. Sekarang ke contoh berikut. Ketika ada bilangan negatif ya, kita langsung ke negatifnya. Sini negatif 2 pangkat 2. Tetap kita tuliskan negatif 2 dikalikan negatif 2 sama dengan 4. Kemudian negatif 2 pangkat 3. Sini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sini adalah negatif 8. Kemudian negatif 2 pangkat 4. Tetap kita tuliskan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah 16. Jadi cukup mudah ya ini ya.